seorang hamba di saat dia sudah melaksanakan kewajiban seperti melakukan sholat. Sholat itu kan melakukan kewajiban. Dan setelah selesai sholat, Nabi mengajarkan agar kita meminta kepada Allah. Nabi mengatakan, ya ma'tkul dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikri wa syukur khusibati. Dia cari berdoa oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang sudah melakukan kebaikan kemudian berdoa, bukan suatu yang terlarang. Bahkan hal yang baik, bahkan disebutkan tanda atau kalau kita bab doa, ini babnya kan bab doa. Kapan doa itu mudah dikabul? Kan ada tip-tip bagaimana doa dikabul. Tentunya doa itu harus khusyuk dengan kesadaran kalau dia hamba yang membutuhkannya. Bukan doa orang lantur ngomong doanya satu gebok tapi gak sadar apa yang diminta. Bukan itu. Doa dengan kesadaran bahwasanya aku punya hajat kepada Allah. Ini loh hajatku, aku lemah. Makanan kita yang halal, kita ambil waktu yang tepat, waktu sahur atau diantaranya adalah setelah kita melakukan kebaikan. Karena di saat seorang hamba dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, itu lagi Allah mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut. Mengenal diri maksudnya Allah menjadikan orang itu kenal Allah, melakukan kebaikan. Maka di saat seperti itu sangat tepat untuk memohon kepada Allah. Justru kebalikan daripada tersebut, justru kita harus makin, karena memohon kepada Allah bagian ibadah. Bahkan Nabi menyebutkan bukan sekedar ibadah, namanya doa mukhul ibadati, saripati ibadah. Bukan sekedar ibadah ecek-ecek, saripati ibadah, mukhul ibadah. Karena doa itu adalah bentuk kesadaran akan kelemahan dan kefakiran seorang hamba, lalu dia mengadakan mohon Allahumma ya Allah. Puncak tauhid. Belum lagi disebutkan termasuk bagaimana agar doa dikabulkan adalah disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya namanya tawassul dengan amal soleh. Kalau orang sudah melakukan kebaikan, hendaknya dia memadu, dianjurkan agar dikabul doa kita, memohon kepada Allah, ya Allah dengan kebaikan yang sudah aku lakukan maka kabulkan. Kisah 3 pemuda yang terperangkap di gua, dia menyebut amal baiknya di hadapan Allah. Dan ini bisa dilakukan amal baik yang sudah dilakukan untuk bahan mengadu kepada Allah, atau kita sengaja melakukan amal baik kemudian setelah itu memohon kepada Allah. Ini termasuk sebab bagaimana dikabul doa kita. Jadi boleh. Adapun yang dikabulkan berapa ini urusan Allah. Dikabulkan separuh, ada dikabulkan separuh di dunia, tapi separuhnya lagi di akhirat lebih gede lagi. Dan di saat kita memohon kepada Allah harus dengan penuh prasangka baik. Wa antum muqinuna bil ijabati, kata Nabi. Kamu punya keyakinan dugaan Allah akan mengkabul. Dan Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum. Memohonlah kepada Allah, aku akan kabul. Akan kabulkan hajatmu, akan aku kabulkan permintaanmu. Jadi gak apa-apa setelah kita melakukan kebaikan, baca Al-Quran dan sebagainya, doa. Jadi seperti itu, namanya doa tawassul dengan amal soleh. Jadi boleh-boleh saja yang demikian itu. Kalau nggak doa, Allah Maha tahu. Ini kan pembahasan ahli tasawuf. Apakah kita itu perlu menyebut kebutuhan kita di hadapan Allah? Perlu. Tapi kan Allah sudah tahu. Nah ini kan masalah kesadaran saja. Kita menyadari bahwasanya Allah Maha tahu. Qad kafani ilmu Rabbi, sudah cukup Allah mengetahui. Imam Haddad buat satu syairnya. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa. Allah sudah tahu permintaanku biarpun aku tidak minta. Cuman saya minta itu untuk apa? Untuk menampakkan bahwasanya aku memang orang yang memerlukan. Aku punya hajat kepada Allah. Jangan tidak berdoa dong. Seperti itu. Jadi tetap berdoa, memohon kepada Allah dan perbanyaklah doa setelah amal soleh dan sebagainya. Ini adalah biasanya mencoba menjelaskan tentang tulus, ikhlas dan sebagainya. Tulus, ikhlas. Lalu dia mau berdoa. Ada orang nggak mau berdoa. Ini karena tidak berdoa sendiri adalah sombong dengan Allah. Allah itu senang dengan hambanya yang suka mengadu. Dan kalau kita semakin sering mengadu kepada Allah, Allah tambah sayang, tambah senang. Bukan kita kepada manusia, jangan disamakan. Kalau kita dengan manusia itu terlalu banyak minta, bosan dia, ditendang kita. Tapi kepada Allah semakin kita banyak meminta kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, Allah semakin senang. Bahkan kadang kalau Allah ingin memanggil orang yang dicintainya, dijadikan mereka memohon, dikasih sakit lalu dia mengadu, ya Allah. Maka Allah jika mencintai sebagian hambanya, kasih ujian agar dia mengadu kepada Allah. Memang ada dialog para ahli tasawuf, apakah perlu kita berdoa? Allah kan sudah tahu. Ini masalah keyakinan.
Doa itu bab lain lagi, sehingga nanti di tingkat tinggi adalah di saat kita berdoa itu hendaknya kita memohon kepada Allah dalam rangka kita memenuhi permintaan Allah, bukan karena kita memenuhi permintaan kita, kan begitu. Ini tingkat tinggi, ini bahasan. Dan tidak semua orang paham makna semacam ini. Yang penting berdoa adalah bagus, ibadah, selesai. Hakikat doa itu sebenarnya kita memenuhi permintaan Allah. Allah menyuruh kita, ud'uni maka aku mohon kepadamu ya Allah. Karena biarpun aku tidak mohon, kau maha tahu. Lalu kenapa kau doa? Karena aku menjalankan perintahmu. Nah itu yang benar, memang begitu. Cuman bukan berarti tidak berdoa. Dan doa itu seharusnya bukan karena aku memenuhi keinginanku. Selama ini kalau kita mohon dan berdoa kepada Allah, kita memenuhi permintaanku sendiri. Ingin dipenuhi hajatku, bukan aku memenuhi permintaan Allah. Ini doanya orang makom tinggi dan doanya orang awam seperti kita. Kalau kita berdoa agar dikabul keinginan kita, berarti kita memohon kepada Allah karena tuntutan dari kita. Tapi kalau orang yang sudah makom tinggi, dia memohon kepada Allah karena diminta oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Intinya bahasanya doa tetap. Jangan sampai kita melemahkan orang lalu tidak berdoa. Doa sebanyak-banyaknya dengan ketulusan, apalagi nanti kalau doa kita adalah doa melembutkan hati, doa membersihkan hati, mendoakan saudara kita yang bermusuhan dengan kita, yang bertentangan dengan kita, yang berbeda dengan kita, sehingga akan muncul keinginan.